Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kembali kondisi dia seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semua. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate. Dan energinya bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian fokuskan. Silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu kondisinya saat ini. Oke? Oke. Pembacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, mungkin memang di sini ada pesan-pesan positif untuk kalian, pesan semesta untuk kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, dan share video-video di YouTube saya. Yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Sekali lagi ini personal, ini general. Kalau yang ingin personal nanti akan saya beritahukan tata caranya di akhir pembacaan. Oke. Kurang satu teman-teman. Kondisi dia saat ini. Dia siapa sih? Oke. Ini adalah seseorang yang selalu teringat sama kalian. Ada yang stalking, ada yang kangen sama kalian. Dan kemudian orang-orang ini selalu mengingat kenangan-kenangan bersama kalian. Seperti itu teman-teman, ya. Saya taruh di sana. Dan kemudian, ada yang namanya, ya benar ini. Orangnya stalking ya, sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, dan focusing out. Orang ini mencari tahu kalian, tapi mungkin secara tidak langsung, mungkin mereka stalking medsos ya, lihat status, ngintip status ya. Kemudian di sini memang ada satu transformasi, ada dua kartu transformasi, ada Coffin dan di sini ada The Phoenix. Ada fase baru di hubungan kalian. Mungkin memang pernah ada ending ya, di sini ada ending. Ending bring new beginning. Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan. Lebih banyak renewal, fase baru, ada dua. Ya mungkin kalian sudah berakhir, kemudian kalian menemukan orang baru, tapi dia tetap stalking. Dia stalking, pengen tahu tentang kalian, kepo. Kemudian ada yang namanya di sini, mungkin kalau hubungan kalian itu sedang berpisah, ya mungkin jeda, dia ingin tahu. Ini berarti intinya adalah sama-sama kepo. Kalian ingin tahu kondisi dia, dan dia pun ingin tahu kondisi kalian. Mungkin dia juga nonton tarot, mungkin juga ini yang ditonton, siapa tahu. Kemudian di sini ada yang namanya satu sisi kalian memang mungkin sudah jeda atau berpisah atau hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang namanya mungkin tidak berkomunikasi, tapi di sini masih ada sisa-sisa energi obsesi dan posesif ya, energi obsession dan possession ya, dimana addiction ini masih masih ingat, bisa masih ada perasaan ya, walaupun tidak kalian sadari. Kalau kalian ingin tahu kondisi dia, apapun namanya perasaannya, istilahnya, paling tidak ada koneksi dong ya, koneksi perasaan kan, seperti itu. Kemudian di sini ada message of love, thinking of you and letting you know. Kalau dibilang mungkin tidak berkomunikasi, tapi di sini ada yang ingin menghubungi kalian ya, atau kalian yang ingin menghubungi dia ya. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat untuk sosoknya. Oke, sosok dia dari kartu
sosok si dia ini seperti apa. Silakan fokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu kondisinya. Asal ceritanya seperti ini. Silakan disesuaikan apakah cerita yang terbaca di sini adalah yang kalian alami, yang kalian jalani. Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Mungkin video saya yang lainnya, ya. Di channel YouTube saya yang lainnya banyak ya, judul-judulnya mungkin kalian bisa lihat di sana. Mungkin akan lebih resonate kalau kali ini nggak resonate. Siapa dia? Queen, energinya feminin, penuh cinta, ramah, bijak, penuh empati saya kira, tapi energinya lebih ke feminin ya, penuh kasih sayang, sangat memahami kebutuhan orang lain. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Ada sosok maskulin. Sosok maskulinnya adalah orang-orang yang suasana hatinya mudah berubah. Bisa dikatakan ini juga playboy. Nggak tahan kalau digoda-goda. Memang petualang, bisa jadi ini adalah petualang cinta. Orangnya romantis dan karismatik tapi cenderung moody. Tapi orangnya energik, bukan orang yang males-malesan. Saking energiknya, orang ini suka punya ide-ide yang nyeleneh ya. Sikap-sikap yang nyeleneh, bisa dikatakan unik atau antik seperti barang antik, barang lawas. Oke, kemudian di sini orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau di sini dikatakan suka memperjuangkan, sebenarnya bukan orang yang suka memperjuangkan, tapi orang yang suka mencoba hal-hal baru, suka tertantang dengan hal-hal yang sifatnya memacu adrenalin ya. Tapi dalam satu hubungan ya, orang ini adalah orang yang pesimis ya, orang yang pesimis, orang yang kalau bisa dibilang mungkin cool ya. Cool artinya tidak menunjukkan perasaannya. Kalau kalian melihat dia adalah orang yang suka cuek dan seakan tidak peduli, memang iya, itu adalah karakter dia. Oke. Memang orangnya nggak peduli, sering mengabaikan. Kadang-kadang banyak penolakan yang kalian alami karena orang ini. Kemudian orang ini memang sering beralasan sibuk kerja. Tapi memang orang ini adalah orang yang tekun, orang yang fokus terhadap kreativitas dalam loyalitas pekerjaan, seperti itu. Orangnya produktif ya. Orangnya serius kalau soal pekerjaan. Maka dari itu kadang-kadang terlihat memang mengabaikan kalian. Satu sisi femininnya adalah feminin di sini nggak selalu perempuan ya. Dan maskulin di sini tidak selalu laki-laki, ya, karena setiap orang itu punya energi feminin dan energi maskulin. Orangnya ramah, bijak ya, kemudian penuh kasih sayang, penuh empati. Tapi sekalinya dia punya fokus terhadap pekerjaan, dia akan mengabaikan yang lainnya, termasuk hal-hal yang sifatnya romance, asmara. Oke, di sini ada 8 of cup. Iki ya opo sih? Oh gini. Tapi 8-nya gini. Tapi kalau di gini kan umplek. Sembuh wis. Pokoknya ini 8 cups ya. 8 of cup dan di sini king of wands ya. Sebenarnya orang ini memang sering meninggalkan kalian, orangnya ini ya. Meninggalkan, kadang-kadang menarik diri, ya sangat mengecewakan ya. Kemudian kalau ditanyakan apakah orang ini benar-benar meninggalkan, kalau dari kartunya memang iya. Ada niatan-niatan atau keinginan-keinginan yang mengarah kepada meninggalkan, menjauh ya. Seperti itu teman-teman. Dan sosoknya adalah lebih banyak maskulinnya ya. Oke. Kalau seperti ini teman-teman ya.
bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ya. Kalau dia sering ninggalin kalian, ada yang malah beberapa ada yang memang berniat untuk meninggalkan sudah, ya. Ingin yang namanya menarik diri, memang ingin menjauh. Mungkin memang beberapa ada yang ada kekecewaan, tapi lebih banyak mencari ketenangan hidup karena sebenarnya orang ini yang dia prioritaskan adalah pekerjaan, ya. Kalau soal asmara, dia sering pesimis dan sering mengabaikan, itu bukan hal yang penting. Kemudian dia ini orangnya adalah dalam hal asmara kenapa dia tidak suka memprioritaskan ya. Itu adalah nggak penting gitu loh. Ya, penting-penting nggak penting sih. Kalau disuruh memilih, dia memilih pekerjaan dan hal lain gitu. Oke, kemudian kita lihat ya. Aslinya perasaannya gimana sih? Perasaan dia gimana sih kepada kalian? Perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian. Bentar, saya nyalakan lampunya sebentar ya. Oke, saya lupa menyalakan lampu walaupun bahaya, nggak apa-apa, is oke ya. Perasaan dia kepada kalian. Dia ingin bebas teman-teman. Di sini kartunya fish ya. Oke. Karena pada prinsipnya dia itu lebih banyak yang sifatnya itu seneng-seneng sama kalian. Dan perasaannya di sini dia ingin memutuskan. Di sini kartu sabit ya, sabit di sini. Ingin memutuskan yang namanya addiction. Di sini addiction. Rupanya ada adiksi soal hasrat-hasrat dan gairah kepada kalian. Seperti itu. Dia pesimis. Kalau hubungan didasarkan atas hanya hasrat saja, repot ini, ya. Dan dia memang bukan tipikal orang yang suka berkabar-kabar, yang mungkin chatting intens dan lain sebagainya. Sebenarnya perasaannya itu cinta, terutama dalam hal komunikasi. Artinya, memang kalau tidak berkomunikasi, tidak tahu kabar kalian, dia susah ya, sedih, merasa kehilangan. Tapi di sini kalau perasaannya memang senang sih, senang. Tapi dia berusaha untuk memutuskan. Kenapa dia ingin memutuskan ya? Padahal cinta. Walaupun di sini ada hasrat ya. Ini kayaknya bukan masuk ke dalam cerita rumah tangga ya teman-teman. Di luar dari cerita rumah tangga. Ya. Walaupun di sini ada kartu bird ya. Dia selalu ingin mengetahui kabar kalian. Walaupun tidak secara tanya langsung. Tapi ini sunglasses, kepo lewat medsos, stalking, ya ngintip-ngintip. Oke, sebenarnya cinta sih cinta, tapi bukan prioritas cintanya kepada kalian, tetap pekerjaan. Ya, sekali-sekali mungkin dia suka, memang dia merasa senang kalau kalian itu berkomunikasi lewat mungkin telepon, ya ini ada telepon, chatting mungkin ya. Tapi kalau untuk intensitas dia nggak bisa menjanjikan. Oke, bukan tipikal orang yang seperti itu. Dia akan intensif untuk hal-hal yang prioritas buat dia. Kalau bisa di sini dikatakan kalian bukan prioritas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat. Kenapa kalau dia cinta, sudah dijawab sih. Kenapa dia cinta, kalau dia cinta, tapi dalam hal berkabar dia seperti ini. Karena yang prioritaskan ini. Kenapa dia ingin memutuskan hasrat ini ya? Coba kita lihat ya. Kenapa dia ingin memutuskan ini ya? Dan ingin pergi. Seperti yang tadi saya bilang. Kenapa sih ya? Emang kondisi dia seperti apa? Oke. Coba kita lihat dulu ya. Apakah ada orang lain ya di hidup dia? Apakah ada orang lain di hatinya?
Apakah ada orang lain di hatinya? Oke. Ini bisa seseorang yang difikirkan adalah sosok laki-laki. Ini bisa dia, bisa kalian, ya, seorang man. Oke, memang harus dihancurkan karena perasaannya bertumbuh. Nah, ini aneh. Kenapa dia cinta, perasaannya tumbuh, ya? Tapi seperti pohon ini tumbuh perasaannya. Tapi kenapa harus dihancurkan dan dia ingin bebas, ya? Dia ingin bebas sendiri, ya? Bebas sendiri. Kalau saya kira tidak ada orang lain, teman-teman. Kalau dari kartu ini, tapi kita lihat lagi, ya. Oke. Oke. Iya tuh, orang ini isolation banget ya. Kenapa sih? Membatasi banget ya. Bertumbuh. Dia ingin bertumbuh menjadi seseorang yang lebih berkualitas, saya kira. Oke, dissipating. Mengusir. Coba saya lihat di sini. Prayer. Oke. Mungkin dia setelah banyak ada pencerahan atau ada masukan. Bisa jadi ini bisa dikatakan adalah dia mendapatkan hidayah seperti itu. Untuk melepaskan yang namanya adiksi, lebih ke hasrat, ya. Memang ada transformasi, maka dari itu sering saya bilang, kenapa dia itu dulu janji, dia itu selama ini baik-baik saja, kenapa tiba-tiba berubah? Adakah orang lain? Saya lihat di sini nggak ada, ya. Terus apa yang membuatnya berubah? Nah, itu tadi, prayer. Mungkin dia lebih dekat sama Tuhan dan kemudian mungkin dia mendapatkan hidayah semacam itu. Sehingga di sini dia lebih banyak mengisolasi dan dia lebih banyak menyendiri untuk menumbuhkan dirinya. Dan di sini dissipating itu lebih mengusir, ya. Artinya mengusir itu menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya ini perasaan cinta, ya, cinta, hati nih. Terus berkomunikasi atau mungkin kontak fisik atau apapun yang sifatnya asmara-asmara dengan kalian. Ini orang ini mendapatkan hidayah. Sekali lagi teman-teman, walaupun dia pernah berjanji kepada kalian, ya, jangan tinggalkan aku, hidupku hanya untukmu, cintaku sedalam lautan, setinggi langit, ya. Tapi Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Di sini sebenarnya juga mau diingatkan untuk kalian bahwa kita tidak bisa menggenggam hati seseorang, ya. Percaya boleh, bersandar nggak boleh, ya. Berharap terlalu banyak tidak boleh. Percaya boleh, ya. Tapi bersandarnya harus tetap kepada Tuhan. Sebenarnya di sini kelihatan banget bahwa energinya Tuhan ingin, kenapa Tuhan menimpakan situasi dan kondisi seperti ini? Supaya kalian juga ingat bahwa tidak selayaknya kalian mencintai dan berharap kepada selain Tuhan. Percaya boleh, ya, percaya maksudnya memberikan kesempatan, trust boleh. Tapi belief-nya tetap kepada Tuhan. Oke? Seperti itu. Kemudian kalau seperti ini kejadiannya, ternyata dia seperti ini, kenapa dia jarang-jarang sama kalian, ada perubahan-perubahan, jarang kontak, bahkan memblokir, ya. Kita lihat nggak ada sosok yang lain atau orang ketiga, cowok lain, cewek lain di hatinya, orang lain di hatinya tidak ada. Benar-benar karena ini, ya, karena dekat sama Tuhan. Jadi dia mengisolasi hal-hal yang sifatnya mungkin bisa membawa dia ke arah yang nggak bagus gitu loh, keluar jalur.
Oke. Kemudian keinginan dia apa sih sebenarnya ya saat ini? Atau mungkin pesan dia untuk kalian. Rindu loh dia. Rindu, nyatanya dia juga stalking. Pengen tahu kabarnya, tapi tidak mendekat. Karena dia sudah mengisolasi. Menetapkan hati untuk yaitu. Mungkin hubungan dengan kalian ini sifatnya adiksi ya, lebih ke hasrat-hasrat gitu loh teman-teman. Atau kemungkinan hubungan-hubungan terlarang kan. Sampai kayak gini. Jadi kalau ditanyakan apakah dia benar-benar meninggalkan saya, ingin meninggalkan saya. Akhirnya di sini jawabannya adalah iya, karena di sini release your ex. Ingin melepaskan. Judgment, tapi di sini ada ikatan. Oke. Coba. Bentar. Kok membingungkan kartunya, Gak bingung. Ojo gampang bingung, Rek. Belum selesai. Dan ojo ke susu. Jangan ke dada. Oke. Honeymoon. Sebenarnya masih hasratnya masih sangat besar. Cuman, nih. Di sini memang release your ex. Ya, the time has come to clear your energy, ya, energy. Artinya gini, mungkin kalian atau orang yang kalian fokuskan ini masih punya satu ikatan judgment dengan orang lain. Ya, selagi kalian kalian atau orang tersebut belum lepas dari seseorang yang lainnya, ya, itu dia nggak mau. Karena dia ya bisa jadi inilah takut dosa lah, ya kan? Atau maunya yang benar-benar saja lah, sesuai jalur lah, normatif. Ya. Seperti itu. Kalau memang di sini memang sudah release and judgment-nya, itu akan baru it is safe for you to love. Dia baru berani. Tapi selama tidak ada kejelasan lepas atau tidak ya, sudah benar-benar lepas, ini nggak akan. Jadi keinginan dia sebenarnya ini, ya saling melepaskan, bukan saling melepaskan. Kalau memang punya pasangan, ya, kalau mau mungkin entah kalian atau orang tersebut punya pasangan, kalau belum dilepaskan, dia nggak akan mau maju. Seperti itu. Kalau dua-duanya ya sama-sama, dua-duanya mau melepaskan, ayo gitu. Itu baru aman. It is safe for you to love. Baru saya berani. Seperti itu teman-teman. Oke. Kalau memang seperti ini, kita lihat inisialnya dulu baru pesan semestanya. Ini adalah inisial bisa inisial kalian. Inisial seseorang yang kalian fokuskan, ya, nama depan, nama tengah, nama apapun lah, nama kesayangan, ya. Nama pendek, nama panjang, nama besar, nama kecil, nama lama, nama baru. Oke, saya kira cukup ya. Kalau nggak ada masalah teman-teman. Yang penting bacaannya itu relate, ya. Ini teman-teman silakan disesuaikan. Oke. Coba saya ginikan. Bentar. Enak, jelas. Oke. Kemudian kita lihat pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta untuk kalian.
pesan semesta untuk kalian. Kok sulit pesannya? Pesan semesta untuk kalian. Afirmasi positif untuk kalian. Berarti sebenarnya bukan orang ini menghadirkan orang lain, bukan orang ini nggak cinta. Karena hubungannya nggak jelas teman-teman. Maka dia pun juga mau jelas-jelas gimana, mau dibawa kemana juga. Kecuali memang sudah jelas mau dibawa kemana hubungannya. Baru dia berani gitu. Oke, lanjut ya. Apalagi kalau yang masih sama-sama punya pasangan masing-masing. Nure, ya opo ini. Gak mau pesan dah kalian. Gak mau nasihat-nasihat ya. Stay strong in your faith. Ya. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Jadi, tetaplah kuat dengan keyakinanmu. Hasil yang positif itu berasal dari pikiran-pikiran yang positif. Ya. Jadi kalau kalian masih mau sama orang ini, masih berharap kepada orang ini, kalian harus positive mindset ya. Artinya begini teman-teman, jangan selalu menyalahkan dia, jangan selalu seakan-akan apa yang terjadi itu karena dia ya. Bisa juga karena kalian kok. Asal kalian mau membuka pikiran kalian lebih positif lagi. Jadi tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi melihat ke dalam diri dulu. Oke, di sini. Jadi sarannya untuk tetap positif mindset ya. Artinya positif apa? Berpikir yang benar dulu. Terutama untuk hubungan ini. Apakah hubungannya benar? Itu dulu. Ya, kalau benar gak apa-apa, maju aja. Oh benar kok, ya. Lah tapi kalau salah mari ngono. Kalau sudah salah ya, tapi merasa kayak seakan-akan benar. Nah, ini kadang-kadang sekarang soal yang namanya hubungan cinta bersegi-segi seakan-akan biasa, ya. Jangan dibiasakan, teman-teman, ya. Yang benar adalah pola pikir itu yang sing gini loh, yang benar-benar dulu lah, yang lurus-lurus aja dulu. Walaupun menggok nggak apa-apa, tapi mindsetnya, walaupun jalannya menggok, tapi mindsetnya itu benar dulu. Pemikiran dan pemahamannya tentang sesuatu itu benar dulu. Contoh, loh saya mencintai dia, tapi dia punya suami. Pemikiran bahwa itu tidak apa-apa atau mungkin wajar. Waduh, itu udah bahaya teman-teman. Bahaya Pol. Bahaya teman-teman. Temenan. Sungguhan. Beneran. Aduh, saya itu mesti keluar Jawanya itu loh. Saya sulit bahasa Indonesia. Sudah saya manis-maniskan juga tetap kelihatan kalau orang Jawa Timur. Angel rek, wis biasa. Oke, di sini passion and purpose. Your enthusiasm give you energy and motivation to work and meaningful project that steer to your heart. Sebenarnya orang ini itu membuat kamu semangat ya. Selagi kalian punya masalah seperti ini ya, segala sesuatunya itu lo morat-marit ya. Pekerjaan kalian gak fokus, ngurus anak, ngurus apa, itu gak bisa maksimal. Energi kalian banyak tersita untuk memikirkan hubungan ini ya. Passion kalian, mungkin hobi kalian dulu itu apa, sampai gak pernah menjalankan hobi, gak minat, letoy ya, gak semangat. Oh alah rek, kok sampai koyok ngono sih, kok sampai segitunya gitu loh. Ya itu tadi, karena terbawa mindsetnya gak benar gitu loh. Coba kalau mindsetnya benar, oh ya memang salah sih, gak seharusnya seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari resiko saya nyemplung dengan sendirinya, dengan kemauan sendiri, nyemplung ke dalam hubungan yang salah. Kalau memang seperti ini kejadiannya, harusnya saya juga bisa menerima. Enggak, di sini banyak yang memikirkan ini padahal apa coba yang dicari gitu loh. Paham ya? Karena di sini arahnya kan sudah gak jelas yang tadi, ya kan? Oke, di sini life changing epiphany or experience. Each time
of a big and blessed change for you, and God is supporting you as tip of the way. Jadi di sini sekarang ini adalah saat yang besar dan terberkati untuk kamu berubah, ya. Tuhan and God, ya, dan Tuhan support kalian di setiap langkah yang kalian ambil. Tapi benar dulu mindsetnya, ya kan? Jangan kadang-kadang gini, apakah ini takdir yang mempertemukan kita? Halah, puitis banget gitu. Sebenarnya bukan takdir ya, takdir mempertemukan, tapi semuanya tetap pilihan, ya. Karena kita diberikan akal dan pikiran untuk memilih mana yang benar dan salah, minimal itu. Gak usah dosa dan tidak dosa, gak usah surga dan neraka, kejauhan, ya, kejauhan. Yang benar aja, yang benar dan salah. Kan masuk gak tahu dari kecil sekolah kok, ya pasti tahu lah yang salah mana, yang benar mana, ya kan. Kalau sudah tahu yang benar mana, yang salah mana, ya. Kalau pilih yang benar, kalau memang sudah terlanjur pilih yang salah, it's time of a big and blessed change for you. Ya dirubah, ini saat yang tepat. Mungkin kalian dengan menemukan video ini, memang ini diberikan untuk kalian, memang ditujukan untuk kalian, memang ditarik energinya untuk melihat ini. Karena ini saat yang besar, diingatkan bahwa kapan Rek, kata ini berubah, kapan mau berubah, mau pola pikir yang salah terus, ya kalian akan menemui kesulitan terus, dan kalian akan nggak akan pernah bisa bangkit kalau kalian sendiri tidak merubahnya. Bukan tergantung orang ini yang kalian pikirkan, lah dia begini, lah dia begitu. Selama kalian seperti itu, kalian nggak akan pernah bisa bangkit. Kalian susah sendiri, ya. Bukan dia yang menyusahkan kalian, tapi kalian yang menyusahkan diri kalian. Seperti konten saya sebelumnya, mendolimi diri sendiri. Tidak menghargai jiwa kalian sendiri, ya, tidak menjaga jiwa kalian sendiri. Yang susah, diakah yang membuat susah? Ya karena dia menjanjikan. Ya kenapa kalian percaya, kan gitu? Dibilang jangan percaya sama omongannya manusia, ya. Oh boleh percaya, tapi bukan bersandar yo. Percaya, tapi ya yang namanya percaya ya harus ada tindakan nyatanya dong. Lek omongan netok, apa bedanya sama kentut? Angin, iya kan? Seperti itu teman-teman, oke? Jadi saya kira itu saja. Tetap teman-teman, pilihan di kalian, ya. Pilihan mau berubah atau tidak. Kalau saya kan cuma membaca saja, ya. Jadi saya kira itu saja. Untuk yang ingin personal reading di saya, silahkan chat, ketik daftar, ya, kemudian kirimkan ke Tia. Mbak Tia itu admin saya. Nomornya ada di bawah deskripsi setiap video YouTube saya. Kemudian dibalas nanti sama Mbak Tia. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Kalau sudah paham, diisi formnya. Kemudian dibayar. Karena pembacaan saya semuanya berbayar. Semuanya dengan video call. Saya tidak chat. Tidak dengan voice note, tidak meet up, tidak ketemu, atau rekaman video juga tidak. Video call, live, interaksi dengan saya. 100.000 per 20 menit, berlaku kelipatan. Silakan kalau yang berminat dan silakan yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kalau yang iseng mending gak usah, ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau yang di TikTok itu adalah hanya potongan-potongan. Saya sarankan untuk nonton yang lengkap di YouTube supaya kalian tahu ceritanya dari awal hingga akhir. Gak usah di skip. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe YouTube saya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat positif, hikmah-hikmah positif dari bacaan-bacaan bijak dalam menonton kartu tarot, ya. Kartu tarot jangan dipercaya 100%. Hanya sebagai salah satu informasi, masukan untuk membuka wacana kalian. Jangan dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan, oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye.